Shalom, saudara. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di program Tuhan Menyapa hari ini. Tadi saya, saudara, sedikit melakukan exercise, mengangkat beban tidak terlalu besar, saudara, 5 kg. Kemudian saya coba lagi yang lebih kecil, yang warna pink, saudara, sangat imut sekali, 2 kg. Ternyata, saudara, ketika saya angkat beban yang kecil ini, dan saya tahan lama, genggam lama, saudara, di dalam tangan saya, lengan saya terasa sakit, saudara. Walaupun kecil, ternyata sakit juga. Saya berkesimpulan, saudara, untuk membuat badan kita, tangan kita sakit, sebenarnya tidak perlu beban yang berat. Tidak perlu, saudara. Yang kecil saja cukup. Tetapi, saudara, yang menentukan berapa lama kita pegang atau genggam beban itu di tangan kita atau di hidup kita. Nah, saya belajar satu hal. Ternyata untuk membuat hidup kita sakit, menderita, saudara, tidak diperlukan beban atau masalah yang besar sebenarnya. Cukup yang kecil saja bisa membuat hidup Anda sakit. Kuncinya adalah seberapa lama Anda memegang atau menghold atau memeluk atau menyimpan masalah itu, pergumulan itu di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan diingatkan kepada saya hari ini, Matius pasal 11 ayat 28. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering dengar firman ini. Dikatakan begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudaraku, Yesus berkata kalau engkau punya beban yang berat, engkau sedang letih, lesu, lemah, lektoi, segala macam, saudara, dikatakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tapi syaratnya, saudara, engkau harus datang kepada Tuhan. Nah, di sini rahasianya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah, saudara, beban yang kita bawa itu kita taruh di hadapan Tuhan dan kita kembali dengan keadaan yang sudah disegarkan, artinya beban kita diangkat, atau, saudara, kita datang dengan membawa beban dan kemudian ketika kita pulang, saudara, sudah disegarkan Tuhan, kita ambil lagi beban yang tadi sudah kita taruh. Saudaraku, tanpa kita sadari, kehidupan kita seperti itu. Kita datang kepada Tuhan, membawa beban hidup kita. Tetapi apa yang terjadi, saudara, ketika kita sudah berdoa, merasakan kelegaan Tuhan, tiba-tiba apa yang terjadi, saudara, kita teringat lagi masalah itu. Kita teringat lagi pergumulan itu. Dan kemudian apa yang terjadi, ketika kita berpaling kembali kepada kehidupan kita, kita bawa lagi beban itu. Demikian juga halnya, saudara, di dalam pengampunan. Dan saya tahu memang susah, saudara. Saudara, dia bisa ingat puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, kesalahan yang orang lain bikin. Dan tiba-tiba saudara bisa marah, emosinya bisa meluap-luap. Dan apa yang terjadi? Terjadi pertengkaran emosi, saudara. Ini membahayakan sekali. Pertanyaan saya, siapa yang dirugikan, saudara? Anda yang dirugikan atau orang yang mungkin pernah menyakiti saudara? Seringkali, saudara, ada banyak orang susah tidur. Karena apa? Karena dia ingat permasalahan itu. Dia ingat, saudara, si A, si B yang sudah menyakiti dia. Dia ingat, saudara, perbuatannya bahkan yang sudah lama sekali. Sementara orang yang melakukan itu mungkin sudah lupa, saudara. Dia bisa tidur nyenyak, tapi orang ini bisa mengingat, saudara. Mengampuni dan melupakan adalah dua hal yang berbeda. Mengampuni, saudara, adalah perintah Tuhan. Kita harus mengampuni. Karena dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa kita diampuni. Tetapi, saudara, ketika saudara mengingat kesalahan orang lain, ada satu hal yang saudara harus lakukan, yaitu mengambil keputusan. Apakah Anda kembali mengangkat beban yang sudah Anda taruh di hadapan Tuhan? Apakah Anda membatalkan kembali pengampunan yang saudara sudah berikan? Atau saudara berkata, aku memutuskan. Walaupun orang itu pernah menyakiti saya sudah menaruh beban itu. Saya tidak mau lagi menahan beban itu di tangan saya. Saudaraku, dengar baik-baik. Ketika kita belajar untuk melepaskan,
bukan orang lain yang diuntungkan, tapi saudara dan saya. Mari kita belajar melepaskan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, beban itu kita taruh. Dan jangan diambil lagi, saudara. Biarkan di sana. Supaya apa? Supaya tangan hidup saudara tidak sakit, tidak pegal, dan tidak menderita. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang mengampuni, yang mudah mengampuni orang lain, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa melalui renungan singkat ini, kita belajar melepaskan yuk. Seberat apapun beban hidup Anda, 2 kilo, 5 kilo, saudara. Ada yang 10 kilo, mungkin ada yang 200 kilo hari-hari ini. Saya mau katakan, saudara, mari belajar melepaskan. Kita lepaskan dan kita katakan, Tuhan, ini bebanku. Di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, tanggalkan beban kita, segala yang merintangi, datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Tuhan boleh memenuhi kehidupanmu, keluargamu, lingkunganmu, saudara, dan hidup saudara boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Mari pejamkan mata, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami belajar untuk melepaskan apapun beban yang ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau belajar melepaskan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kemenangan kepada setiap kami yang bergumul, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap melepaskan, katakan sama-sama amin. Sampai ketemu saudara di waktu yang akan datang. Dan kalau saudara berasa video ini, program ini Tuhan menyapa, memberkati saudara, bagikan. Ya, subscribe YouTube channel kita dan bagikan kepada banyak orang supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa dipulihkan dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.